Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalala 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini kita kembali dikumpulkan di dalam masjid yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kemuliaan-kemuliaan ini menjadi satu tanda kita bakal dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan di dunia dan mudah-mudahan dimuliakan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam banyak kitab-kitab hadis, banyak para ulama meriwayatkan satu hadis dari riwayat Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Di antaranya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang seringkali kita dengar bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perkara itu bergantung terhadap niatnya. Dari hadis yang masyhur ini, para ulama fikih juga menjadikan satu kaidah dasar di dalam ilmu fikih. Kata para ulama, al-umuru bimaqasidiha, bahwasannya setiap perkara tergantung bagaimana maksudnya. Hadis ini bukan hanya sekedar pengingat kita akan segala ibadah yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah, tapi hadis ini juga sebagai pengingat bagi kita bahwa setiap gerak-gerik kita ini diusahakan lillahi ta'ala. Sebagai contoh, seseorang yang datang duduk bersama kita malam hari ini, mudah-mudahan pahala menuntut ilmu kita dapat semua. Tapi nanti ketika laporan di akhirat, ada yang pahala menuntut ilmunya dapat, ada yang pahala i'tikaf dapat, tapi ada yang gak dapat pahala i'tikaf. Kemudian ditanya, kenapa ini orang gak dapat pahala i'tikaf? Jawabannya karena dia tidak niat. Maka kalau dalam madhab Imam Syafi'i,
I'tikaf itu nggak mesti nginep. Duduknya kita berdiam diri di dalam masjid seukuran kata subhanallah sudah dianggap i'tikaf, asalkan dengan niat. Makanya kalau kita lagi ziarah ke Masjidin Nabawi, ketika masuk ke dalam raudhah itu ada gapura kecil begitu ya. Untuk masuk ke dalamnya bertuliskan hadis-hadisnya Rasulullah. Di antaranya adalah anjuran untuk niat i'tikaf. Maka ini jadi perhatian buat kita. Jangan sampai duduknya kita bisa dapat pahala yang banyak tapi kita tidak maksimalkan. Maka setiap kajian dimanapun di dalam masjid, duduknya kita meski hanya sekedar baca 1 ayat 2 ayat, niatin i'tikaf. Bagaimana niatnya? Nawaitul i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat i'tikaf sunnah karenamu. Dengan begitu, selama kita duduk di dalam masjid, pahala kita ditulis sebagai pahala orang-orang yang i'tikaf. Amin ya rabbal. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pada pembahasan yang lalu kita sudah selesai membahas 5 prinsip dasar ilmu fikih dari 10 prinsip. Maknanya tersisa 5 lagi, yang mana 10 ini saya anjurkan agar kemudian dipegang erat-erat sebelum kita melampaui jauh belajar ilmu fikih. Jangan sampai 10 prinsip ini nggak dipegang, kemudian belajar ilmu fikih sampai jauh, alhasil salah paham di dalam memahami ilmu fikih. Dan itu banyak korbannya. Belajar tanpa tahu prinsip dasar di dalam ilmu yang dia pelajari sudah banyak memakan korban. Di antaranya yang paling nyata adalah kasus terjadinya pengeboman yang sudah terjadi di negeri kita. Dia bilang, dari mana ini jihad harus menghabisi nyawanya orang-orang yang belum masuk Islam? Itu bukan jihad Pak, tapi jahat. Beda tipis. Jihad itu nggak boleh saudara. Orang yang tidak menandakan dirinya di dalam peperangan itu nggak boleh kita serang. Makanya dalam pembagian orang kafir itu ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada 4 pembagiannya. Yang boleh kita serang itu hanya kafir harbi, yang mana dia sudah menabuh genderang perang, baru boleh kita perangin. Itu pun ada aturannya Pak. Jadi jangan sampai kita sendiri sebagai kaum muslimin enggak tahu bagaimana tata cara perang. Besok kajian saya di Rempoa khusus membahas tentang sirah nabawiyah. Alhamdulillah sudah khatam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah dari Al-Imam At-Tirmidzi. Sekarang kita sudah sampai di tahun ketiga Hijriah. Dari awal kita bahas. Kemarin di tahun kedua Hijriah itu membahas perang yang amat luar biasa yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Perang apa itu? Perang Badar. Jangan kita pikir perang itu kayak orang tawuran, asal bawa senjata serang, nggak begitu Pak. Perang itu ada aturannya. Masing-masing pasukan harus bangun kemahnya. Di dalam kemah ini ada kaum perempuan, ada anak-anak yang ikut serta, sama sekali tidak boleh diserang. Kalau ada yang kalah, ini mereka akan ditawan, tapi sama sekali tidak boleh diserang. Makanya apa yang terjadi sekarang di depan mata kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu bukan perang, tapi itu pembantaian. Nggak boleh dalam Islam. Udah gitu ada waktunya, biasanya dimulai waktu duha. Ketika semua sudah sama-sama siap, nggak langsung main perang, duel dulu, 1 lawan 1,
2 lawan 2, 3 lawan 3. Ketika sudah siap semua, baru mulai perang. Semua ada aturannya. Jadi bukan kayak orang tawuran, saudara. Maka pemahaman kita terhadap ilmu tersebut amat sangat penting sebelum kita masuk. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang. Pekan selanjutnya kita baru masuk kepada pembahasan kitabnya. Nanti saya kirim link pembelian kitabnya kepada DKM. Kitabnya tipis, sudah dengan terjemahnya Al-Mukhtasar Al-Latif, khusus di dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau orang biasa bahas Safinah, ini lebih sederhana lagi. Mudah-mudahan bisa jadi pegangan awal kita. Nanti kapan waktu kita bisa naik tingkat kepada Matan Abi Syuja', kepada syarahnya Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in. Malah kalau Allah kasih kita umur panjang bisa sampai ke kitabnya Al-Imam An-Nawawi, Minhajut Talibin. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti saya bagi linknya, bisa dibeli online. Harapan saya semua megang ini ya. Jadi kalau kita ngandelin cuman jiping, Pak. Apa tuh jiping? Ngaji kuping gitu ya. Ngaji kuping itu boleh jadi berkah, mau udah jangan ditanya. Kalau majelis ilmu berkah udah jangan ditanya. Kita yang duduk dengerin, bahkan ada anak kecil datang ke majelis ilmu, dia nggak ngerti nih saya ngomong apa, dia lari sana lari sini, itu berkahnya bakal kelihatan. Apalagi kita yang dengerin, ngaji kuping. Cuman kita belajar ilmu jangan cuman ngaji kuping doang. Mudah-mudahan nanti apa mau dibeli tuh jamaah atau mau disiapin, itu dalam kitabnya nanti ada catatan juga. Setiap saya jelaskan nanti boleh dicatat. Dan begitulah dulu ulama itu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah nggak pernah duduk di bangku kuliah, Pak. Sekolah bukan kayak kita, ada papan tulisnya, ada mejanya. Mereka semua nuntut ilmu begini di masjid. Maka harapan saya mudah-mudahan kemudian kita bisa khatam satu kitab, naik kepada kitab yang lain, sehingga bisa membawa pemahaman yang lebih sempurna. Taib, saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah bahas 5 yang pertama, diantaranya pengertian ilmu fikih, pembahasan ilmu fikih, kemudian keistimewaan belajar ilmu fikih. Insya Allah malam hari ini kita sampai pada yang ke-6, Al-Wadi'u, siapa pencetus ilmu fikih. Wa wadi'uhu al-haqiqi huwa Allah subhanahu wa ta'ala wan nabi majazan wal ulama al-mujtahiduna naibuna an rasulillah. Peletak ilmu fikih secara hakikat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjabarkan di dalam Al-Quran, Allah yang mewasiatkannya di dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Secara majaz semuanya lewat melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati, Pak. Zaman sekarang sudah mulai banyak orang yang ingin menjauhkan kita dari hadisnya Rasulullah. Bukan lagi menjauhkan dari perkataan ulama, tapi dari hadisnya Rasulullah. Siapa yang diserang pertama adalah pembawa hadis Rasulullah, yaitu para sahabatnya Rasulullah. Besok nih tanggal 25 ada satu perdebatan. Kalau di kita nih para asatid alumni Timur Tengah itu yang muda-muda banyak yang lagi muncul ya di permukaan, diantaranya Ustadz Ahmad Syahrin. Beliau itu tanggal 25 nanti mengadakan satu debat ilmiah dengan tema Abu Hurairah sang pendusta. Ini biasanya lawannya, maaf, nggak jauh-jauh dari mereka yang berpahaman Syiah. Bagi mereka Abu Hurairah itu pendusta, padahal perawi hadis paling banyak adalah Abu Hurairah.
Bayangkan ketika yang membawa hadis ini kemudian sudah dicap pendusta, maka hadisnya nggak bisa diterima lagi, saudara. Padahal menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut ulama kita, yang namanya para sahabat itu derajatnya semuanya udul, semuanya adil. Maksudnya apa? Para sahabat bukan nabi. Mereka ada juga berbuat kesalahan, mereka ada juga terjatuh di dalam lubang yang Allah larang. Tapi ketika sudah meriwayatkan hadis, mereka semua dicap udul, mereka semua dicap adil, karena tidak berani mereka berbohong atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan periwayatan hadis itu luar biasa, Pak. Kata para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena rantai sanad, itu orang akan berbicara sesuai dengan pikirannya. Makanya penting belajar agama pakai guru. Sering saya sampaikan di dalam majelis, saudara. Di zaman teknologi sudah sangat berkembang. Dulu kita kenal ada seorang syekh pinter banget. Kita cari apa aja ada, namanya Syekh Google. Sekarang ada lagi yang lebih pinter, namanya Syekh GPT, Chat GPT. Itu lebih cerdas lagi. Saya buktiin. Kita dulu kalau mau menerjemahkan terkadang suka menggunakan Google Translate. Ketika kita dari bahasa Indonesia kemudian ke bahasa Arab, banyak sekali susunannya yang kurang pas. Jadi dia yang namanya mesin ada yang kurang pas. Tapi begitu Chat GPT muncul, apalagi kalau pakai yang pro, Allah, cakep banget. Lah sekarang orang mau dapetin dari awal saya ngomong sampai akhir kajian, itu semua bisa kita dapat di dalam internet semuanya. Tapi satu yang gak bisa kita dapat, keberkahan daripada seorang guru. Makanya kata para ulama, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Orang yang gak punya guru, belajar gak pakai guru, maka syaitan bakal jadi gurunya. Nah itu contoh. Yang ngebom itu salah dalam memahami Islam, salah di dalam belajar, atau bahkan dia salah di dalam memilih guru. Makanya kita kalau cari guru, lihat bagaimana dia belajar sama gurunya, lihat bagaimana dia punya sanad keilmuan sampai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ulama al mujtahiduna naibuna an Rasulillah. Lalu para ulama mujtahid itu adalah wakil daripada baginda Nabi Muhammad di dalam meletakkan ilmu fikih. Dulu Rasulullah enggak namain ilmu ini sebagai ilmu fikih, enggak. Nanti dalam poin selanjutnya nama ilmu fikih itu dikenal dengan beberapa nama. Lantas ulama lah yang kemudian menjadikan ilmu ada namanya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih jinayah. Nah, ini 5 ini dalam madhab Imam Syafi'i menjadi pembahasan di dalam ilmu fikih. Kadang ada orang bicara begini, Pak, ya Islam itu kadang gak maju-maju karena yang dibicarain itu selalu fikih ibadah. Bukan gak maju-maju, karena orang belajarnya cuma sampai situ. Padahal ada lagi fiqhus siyasah, fikih dalam perpolitikan, fikih dalam strategi. Semua ulama-ulama kita itu gak kurang daripada ilmuwan-ilmuwan yang amat begitu cerdas. Kemudian ya, yang pertama kali menuliskan ilmu fikih di dalam tulisan adalah Al-Imam Zaid bin Ali, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Zainul Abidin. Mana beliau sholat tahajudnya itu 1000 rakaat. Ini bukan dongeng, diriwayatkan dari guru kepada murid sampai kepada kita. Imam Ahmad kemarin berapa tahajudnya? 300 rakaat. Ketika sudah sampai di usia tuanya, sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai
lemah badannya, dikurangin tahajudnya menjadi 150 rakaat. Kalau pertanyaan kita masih seputar, emang cukup tuh waktu malam? Cuman berapa jam malam? Lah terus bagaimana tuh malam dengan istrinya, bagaimana dan seterusnya? Maka itu masih pembahasan zahir. Kenapa para ulama bisa mendapati hal yang demikian? Karena Allah berikan berkah. Kata para ulama, al-barakatu ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Kalau kita susah menerima hal ini, nanti kita bakal susah juga. Sebagaimana orang-orang kafir nggak percaya bahwasannya Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, sampai ke arasy-Nya Allah, turun lagi. Maka dimensi kita ini bukan hanya dimensi zahir saudara, tapi juga dimensi batin. Kemudian summal Imam Abu Hanifah, kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah, imam madhab. Wa allafal Imam Malik al-Muwatta, kemudian Imam Malik menulis satu kitab Muwatta, berkumpul tentang hadis-hadis yang terkait dengan hukum-hukum fikih. Dan Muwatta itu yang segitu tebalnya dihafal oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardha. Orang kalau kemudian Allah kasih penjagaan, itu pikirannya bisa lebih cepat menghafal. Kita kadang-kadang beralasan begini Pak, itu kan dulu Imam Syafi'i, Al-Muwatta sampai sekarang masih ada kitabnya, tebel ya, hampir kurang lebih seperti Al-Quran satu jilid begini. Kita bilang ulama dulu mungkin ngafal gampang sebab belum ada sosial media kali ya. Kita sekarang lari sosial media kemana aja, itu kadang-kadang yang keluar maksiat-maksiat juga. Atau kadang kita keluar ke rumah aja, keluar rumah yang kelihatan maksiat juga. Nggak usah kita bicara jauh-jauh. Saya punya guru Al-Habib Muhammad Amin bin Syah Bakar bin Salim. Beliau masih di Madinah sampai sekarang. Ketika beliau lagi masih menjadi santrinya, gurunya beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ngumpulin orang-orang, ngumpulin santri-santrinya. Apa kata beliau? Malam ini kita makan-makan. Ada apa wahai Habib? Sebab malam ini ada yang mau setoran terakhir kitab Imam Malik, kitab Muwatta. Jadi ulama itu kitab-kitab bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga dihafal, ditanamkan betul di dalam hati mereka. Kemudian walahu aidan ba'du imla'at wa sannafal Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga Imam Syafi'i melanjutkan daripada pencetus daripada ilmu fikih. Maka saudara hadirin, ilmu fikih ini sudah ada sejak lama, tapi penamaannya itu baru kemarihan. Dan para sahabat itu interaksi kepada permasalahan-permasalahan fikih itu sudah terjadi. Dan ini ada satu kisah masyhur ya, wa qadiyatu Abi Musa al-Asy'ari ma'rufah. Ini karena kisah ini amat masyhur, jadi saya izin ceritain biar nanti kalau ada orang nanya belajar fikih ya, terus diceritain kisah ini belum tahu, itu rasanya belum sempurna belajar fikihnya. Ketika itu sahabat Abu Musa al-Asy'ari didatangi sama seorang laki-laki. Ya, dan para sahabat ini lagi-lagi saya sampaikan bukan nabi ya. Ingat nggak tuh waktu ada sahabat ngadu ke Rasulullah, dan lihat betapa bijak dan betapa penuh kasih sayang baginda Nabi Muhammad. Datang nih seorang laki-laki, ini melipir dulu kisahnya. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah di tengah hari pada bulan Ramadan sambil mengumpat begitu, ya Rasulullah celaka ini ya Rasul, celaka katanya begitu. Ditanya sama Rasul, kenapa? Ya Rasul, sungguh celaka diriku ini, saya telah mendatangi istriku di tengah hari bulan Ramadan. Itu sahabat Rasulullah ngadunya ke Rasulullah saudara. Tapi apakah Rasulullah langsung menghujat? Apakah Rasulullah langsung marah? Ternyata enggak saudara. Ditanya sama Rasulullah, benar
kemudian sampai terjadi pertemuannya dua kelamin, kira-kira begitu. Iya ya Rasulullah, saya benar-benar taubat minta ampun ya Rasulullah, bagaimana ini? Ya udah, kalau begitu kata Rasulullah, kena kafarat. Ini terjadi hukumnya sampai sekarang. Ya, apa kafaratnya? Satu, yang pertama membebaskan budak. Ya Rasulullah, boro-boro saya punya budak, saya buat hidup aja susah. Ya udah, kalau begitu budak nggak bisa dibebasin, berarti kamu nanti selesai bulan Ramadan puasa 2 bulan berturut-turut. Udah sampai hari ke-55, batal 56-nya, ngulang lagi dari awal. Itu maknanya berturut-turut. Dijawab lagi sama dia, ya Rasulullah, sebulan aja saya udah kagak kuat ini, apalagi 2 bulan. Ya udah, kalau begitu kamu ambil makanan ukuran buat orang miskin 60, ya 60 porsi buat orang miskin, bawa kemari cari. Akhirnya dia pulang, kirain bener nih orang, kirain pulang bener. Akhirnya balik lagi, yang dia bawa cuman sekantong korma, mana jelek lagi kormanya. Bawa dah ke depan Rasulullah, Rasulullah kagak ada, ini doang, saya nggak punya apa-apa lagi, ini doang. Akhirnya dibuka sama Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya udah, kamu sedekahin ini sama orang yang paling miskin di kampung kamu. Dijawab lagi sama dia, ya saya yang paling miskin ya Rasulullah. Ya udah, lu kasih bini lu aja dah, katanya gitu. Ketawa Rasulullah, saudara. Jadi fikih itu nggak mesti selalu harus kita halal, haram, enggak juga, saudara. Dalam diri kita betul, tapi kalau kemudian kita menilai orang lain, lihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah di dalam ilmu fikih. Taib. Kembali kepada kisah Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian sahabat datang tuh, seorang laki-laki ngadu, wahai sahabat Abu Musa, saya mau nanya hukum nih, cuman nih hukum rada rahasia. Emang apa? Maaf ini, saya nggak tahu udah sengaja apa nggak sengaja minum air ASI dari istri saya. Ini ditanyain ini sama sahabat. Faqala lahu Abu Musa, kemudian sahabat Abu Musa langsung menjawab, haram istri kamu, karena ketika kamu minum air susunya, kamu menjadi anak persusuannya. Ini sahabat yang jawab. Dengerin sampai habis ya, siapa tahu. Kemudian karena dia masih ragu, ya mungkin cinta sama bininya, berarti kan kalau udah jadi anak susuan udah kagak boleh lagi nikah, saudara. Dia tanya lagi kepada sahabat Ibnu Mas'ud yang notabene-nya memang diantara ulama dari kalangan sahabat. Jadi sahabat sendiri itu juga ada yang fokus di dalam ilmu, ada yang fokus khidmah kepada Rasulullah. Enggak semuanya kemudian memahami betul secara detail ilmu-ilmu di dalam pemahaman kita. Kemudian ditanya wasa'alahu fa'ajaba, dijawab sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak diharamkan karena di antara syarat anak susuan kalau tuh anak masih umurnya 2 tahun. Lah bapak kan bukan 2 tahun lagi. Kemudian ketika dapat itu kabar, wa akhbarahu bi fatwa Ibnu Mas'ud, dia balik lagi kepada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari mengabarkan fatwanya Ibnu Mas'ud. Dan lihat luar biasanya para sahabat, kalau salah itu nggak ngotot, saudara. Kalau memang salah dalam berfatwa, kurang ilmu yang kemudian dia pelajari, dia nggak ngotot membela. Faqala lahu, kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada pemuda ini, limadza tas'alni wa hadzal habr bainakum? Ya kalau begitu ngapain kamu tanya saya, sedangkan nih habr, ulama, ya tintanya baginda Nabi Muhammad ada di antara kalian. Maka fikih ini satu permasalahan yang dari zamannya Nabi sampai zaman kita sekarang akan terus berputar. Makanya yang namanya fikih itu harus sholihatun likulli zaman,
harus bisa diaplikasikan sampai hari kiamat. Bukan fikih mengikuti zaman, zaman mengikuti hukum fikih. Itulah yang namanya berkah di dalam kehidupan. Kemudian yang ketujuh saudara, al-ismu. Namanya apa sih ini ilmu? Ya, nama yang sampai kepada kita sekarang adalah ilmu fikih. Kemudian sebagian ulama menamakan dengan ilmul halal wal haram. Ilmu halal dan haram, yang menjelaskan tentang halal dan haram. Makanya yang punya kuasa dalam menentukan halal dan haram adalah ulama fikih. Ini ada perbedaan nih. Kalau kata ulama qiraah, itu orang yang baca Quran kemudian tajwidnya masih kurang-kurang, itu haram jadi imam. Tapi kalau kata ulama fikih, selama maknanya tidak berubah maka tidak menjadi masalah. Ada namanya lahan, yaitu kesalahan yang mengubah makna. Contoh yang paling umum nih ya, kalau orang kita, maaf, sebagian masih saya dapati yang baca Fatihah modelnya begini, Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Pas ditegur, Pak kok bacanya ngalamin? Biarin Ustadz, daripada kagak ngalamin, kata dia begitu. Saudara, itu kalau sampai mengubah makna bahaya. Contohnya lagi, ghairil maghdubi pakai dha, artinya orang yang dimurkai, ya, dapat murkanya Allah. Dia ganti ghairil maghsubi. Maghsub itu satu padanan kata dengan gosok. Nah, ini udah merubah makna. Tapi selagi tidak merubah makna nggak masalah. Ya, kemarin kan lagi ramai tuh, Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syah Bakar bin Salim datang, kemudian baca jadi imam di Istiqlal. Memang orang Arab itu baca Qur'annya kemudian ya begitu adanya, Pak, dengan lahjahnya mereka, karena itu bahasa sehari-hari mereka. Banyak kemudian orang pada mengkritik, padahal kalau menurut ilmu fikih nggak jadi masalah. Tapi tentu kalau kita punya kewajiban tanggung jawab, kita pilih yang bacaannya bagus, suaranya enak. Tapi syarat jadi imam itu suara nomor kesekian. Ini kadang-kadang zaman sekarang paling utama apa? Suara. Udah gitu yang dicari apa? Ini suara yang kalau dibaca bisa bikin nangis jamaah gitu. Udah lain ini saudara. Udah lain saudara. Sebab apa? Dalam menjadi imam itu sendiri ada ilmu fikih imam di dalam sholat. Contoh nih ya, contoh. Saya tanya nih, ini pembahasannya masih jauh. Contoh, kita lagi sholat jamaah. Kemudian rokaat kedua, sholat zuhur, rokaat kedua. Itu kan harusnya ada yang namanya tasyahud awal. Biasanya kita tasyahud awal. Tuh imam lupa. Pas bangun dari sujud dia langsung berdiri, Allahu Akbar. Makmum ingat, nih imam lupa juga sebabnya banyak utang saudara. Makanya imam kagak boleh punya utang. Imam kagak boleh banyak pikiran. Susah jadi imam ini. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz bagaimana hukumnya sholat Jumat imamnya lupa baca Fatihah? Bayangin, dia nggak baca Fatihah, lupa dia baca, itu pasti utangnya banyak itu. Jadi imam kagak boleh punya pikiran saudara. Nah ketika dia bangun begitu, makmum di belakang ingetinlah subhanallah. Kemudian tuh imam berdiri aja, makmum makin galak lagi, subhanallah. Akhirnya karena tuh imam masih magang, takut, akhirnya dia balik lagi duduk. Kalau dia sudah berdiri, balik lagi tasyahud awal, batal sholatnya saudara. Batal. Kenapa? Karena tasyahud awal hukumnya sunnah, berdiri hukumnya wajib. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang wajib hanya karena sesuatu yang sunnah. Sering juga terjadi lagi sholat id, ada takbir 7, ada takbir 5. Ini kan jamaah harus paham.
Tuh hari raya kudunya dapat pahala, pulang-pulang gosipin imam. Tuh imam magang kali ya katanya begitu. Kok tadi gue hitungin katanya takbirnya 8. Itu masih mending itu, salah ngitung. Tuh imam tadi rakaat kedua dia kagak takbir itu. Padahal udah gue ingetin kenceng banget katanya. Sebabnya dia udah baca Fatihah. Dan itu sering terjadi saudara. Ketika bangun Allahu Akbar. Lah kan sholat id paling banyak setahun berapa? 2 kali. Paling ada yang lebih kalau ngambil 2 jadwal. Jadwal Muhammadiyah diambil, jadwal NU diambil juga. Lah orang lupa pas bangun nggak baca takbir, sudah baca Fatihah. Kalau dia tinggalin Fatihah ini untuk melakukan yang sunnah, apalagi sunnahnya hayat, batal saudara. Maka penting kemudian kita belajar ilmu fikih. Taib. Kemudian diantara namanya juga adalah al-fiqhul asghar, yaitu fikih yang kecil. Dulu Imam Abu Hanifah itu membagi, ada fikih besar, ada fikih kecil. Fikih besar itu berarti tauhid, tentang akidah dan ketuhanan. Kemudian fikih kecil itu maksudnya syariah ini, ya, sebagaimana fikih kita sekarang. Kemudian juga dikenal dengan ilmu syariah, ilmu tentang syariat. Makanya jurusan-jurusan nih di universitas, ketika jurusan judulnya syariah, mesti itu pembahasannya fikih. Entah itu tentang muamalah, ekonomi Islam, entah itu tentang fikih keluarga, ahlus syakhsiyah, entah itu tentang jinayat, entah itu tentang fikih perbandingan madhab. Makanya dinamakan ilmu syariah. Banyak namanya. Dan yang menarik adalah saudara, ini pernah kejadian pada masanya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kalian dihadapkan antara majlisul halal wal haram sama majlisul zikir, maksudnya apa? Ada 2 majelis, yang satu ngejelasin tentang halal haram, yang satu cuman zikir doang. Dua-duanya baik, kita nggak ragukan. Lantas apa jawaban Rasulullah? Mana yang kita datengin? Kata Rasulullah, aku lebih suka datang ke majelis yang menjelaskan halal dan haram. Makanya dulu kita kalau ngaji begini, ini di masjid begitu ya, ini lagi ngaji begini, dia ngaji baca Quran, tuh dilempar pakai lekar saudara. Benar. Bukan baca Quran itu salah, bukan. Sebab yang ini lebih tinggi, bahkan kata para ulama derajatnya 70 kali lipat lebih baik dari majelis zikir. Kenapa? Karena majelis zikir kembali hanya kepada dirinya sendiri, sedangkan majelis halal haram ini antum balik ketemu istri, balik ketemu anak, di jalan ketemu teman, bisa membawa kebaikan bagi sekitar. Maka ini majelis bukan sembarang majelis saudara. Niatin betul bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, istimdaduhu minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Sumber utama dalam ilmu fikih yang disepakati oleh seluruh ulama 4 mazhab ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah hadisnya Rasulullah, yang ketiga qiyas, yang keempat ijma'. Ini 4 disepakati oleh seluruh 4 mazhab. Jadi kalau ada orang yang dengarnya cuman Quran dan sunnah, kurang, karena masih ada 2 lagi, yaitu qiyas dan ijma'. Sedangkan kalau yang tidak disepakati oleh semua banyak. Di dalam mazhab kita sendiri ada sampai 11-12. Contoh, di dalam mazhab Imam Malik ada namanya sumber fikih itu amalu ahlil Madinah, amalannya penduduk kota Madinah. Jadi kalau penduduk kota Madinah ngelakuin sesuatu, itu bisa jadi hukum. Sedangkan kalau kita nggak bisa saudara. Kita yang disepakati cuma 4, Quran, sunnah, qiyas, ijma'. Tempat tidak bisa jadi sumber hukum di dalam ilmu fikih. Ini harus saya jelasin. Sebab biasanya orang pulang umroh, di sini kagak pernah belajar, pulang umroh udah jadi alim banget. Kata dia apa? Gua mau udah dah subuh kagak mau lagi pakai kunut, kata dia. Di Madinah sama Mekah gue kagak pernah itu kunut, katanya begitu. Wah datang ke masjid, wah pokoknya
Padahal tempat itu nggak bisa jadi sumber di dalam ilmu fikih, nggak boleh. Apalagi kalau kita bicara tempat zaman sekarang itu campur tangan politiknya amat sangat besar. Turki, saya kasih contoh Turki atau Saudi. Saya 4 tahun lebih di Saudi, itu banyak sekali campur tangan politik. Saudi yang antum lihat saat ini boleh jadi berbeda dengan pada masanya Turki Utsmani. Turki yang saat ini sangat berbeda pada masanya Kemal Atatürk, sangat berbeda pada zaman Turki Utsmani. Ada lagi, habis pulang umroh buru-buru langsung ziarah ke makam orang tuanya, dihancurin semua tuh figuranya begitu. Katanya di sana nggak ada, gue lihat semuanya tanah sama batu katanya. Saudara, nggak bisa tempat itu dijadikan sebagai sumber dalam ilmu fikih. Maka 4 ini jadi kesepakatan: Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma. Qiyas itu contohnya apa? Ada qiyas banyak macamnya. Tentu ini nggak jadi pembahasan kita hari ini. Di antara contoh qiyas itu ada qiyas jali sama qiyas khafi. Ada yang terang, ada yang tersembunyi, kira-kira begitu. Contohnya lagi, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahuma uff." Jangan kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Ini kalau orang cuma ngambil dari apa yang tertuang di dalam ayat itu, oh kalau begitu ngomong yang lain yang lebih kasar boleh dong. Kalau begitu mukul orang tua boleh dong. Nah, ulama mengkiaskan, kalau ngomong aja kagak boleh, apalagi yang lebih besar. Itu namanya kias. Sama seperti kita sekarang bayar zakat fitrah pakai uang, kemudian pakai beras, itu diantaranya pakai qiyas. Begitu juga dengan niat. Melafazkan niat sepakat. Melafazkan niat bukan wajib. Usolli, fardhu zuhri dan seterusnya, itu bukan wajib, saudara. Tapi kalau kata kita mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena qiyas terhadap niatnya Rasulullah ketika berangkat haji. Rasulullah ketika berangkat haji ngucapin labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya memenuhi panggilanmu untuk niat haji. Akhirnya dikiasin ke segala ibadah. Jadi qiyas ini termasuk yang kemudian menjadi sumber di dalam ilmu fikih. Ada berapa? Ada 4 yang disepakati: Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma. Taib. Yang ke-8, insyaallah langsung ya. Yang ke-8 apa ini? Oh tadi yang ke-8. Yang ke-9, apa sih hukumnya belajar ilmu fikih? Ada 3. Yang pertama fardhu ain, yang kedua fardhu kifayah, yang ketiga sunnah. Fardhu ain itu ya bagi kita yang sudah wajib sholat, fardhu ain belajar fikih sholat. Makanya hati-hati saudara, sekarang tuh nggak ada alasan kita nggak bisa lagi belajar. Sekarang udah zaman serba canggih. Maka tentang sholat, puasa Ramadan, zakat itu harus kita pelajari karena hukumnya fardhu ain. Fardhu ain itu artinya wajib bagi setiap orang. Itu yang derajat pertama. Derajat yang kedua fardhu kifayah. Misalnya saya bukan pemain saham. Sekarang kan ada tuh jual beli saham. Saya boleh belajar, boleh enggak. Tapi fardhu kifayah bagi sebagian orang. Siapa? Majelis ulama, para pemberi fatwa, mufti. Walaupun dia enggak main saham, tapi dia harus belajar supaya orang yang main saham punya sandaran hukum di dalam ilmu fikih. Yang ketiga sunnah. Siapa nih? Mufti udah belajar, udah sampai derajat fardhu kifayah. Dia nggak main saham, dia belajar. Dia nggak ngelakuin satu ibadah, dia belajar juga. Masih kurang juga hukumnya sunnah. Maka derajat kita ini masih sampai yang fardhu ain. Yang terakhir saudara, sebagai penutup, apa yang terakhir ini? Wal qismul akhir lima badi'i hadzal fan masailuhu. Dan yang menjadi pembahasan di dalam ilmu fikih adalah paling ringkes tadi saya udah sampaikan, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, fikih waris, yang terakhir fikih jinayah. Insya Allah kita masih fokus kepada fikih
ibadah. Nanti mudah-mudahan gak menutup kemungkinan kita bahas fikih muamalah. Sebab saya sendiri punya kajian di Cirende bahas fikih muamalah. Itu tantangan juga buat saya, sebab bicaranya riba, asuransi dan lain-lain udah nih yang kemari-kemarihan, Shopee Pay Later dan lain-lain. Nah, tentu ini menjadi satu tingkatan kita. Mudah-mudahan masih ada di tingkat yang ingin kita naik lagi. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, mari bersama kita tutup dengan membaca doa. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan juga apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.